Oke guys, siap ngobrolin soal etika profesi dan teknologi dengan santai? Kita bedah bareng-bareng yuk materinya. Pada bagian satu ini tentang penting gak sih etika profesi dan profesionalisme? Jadi gini, di bagian awal ini, kita bakal ngulik konsep dasar etika profesi. Apaan sih itu? Terus, nyambungnya di mana dengan manajemen teknologi? Kenapa juga kita kudu peduli sama yang namanya etika profesi itu sendiri, dan jadi profesional di dunia kerja? Intinya sih, kita mau lihat gimana prinsip-prinsip etika itu jadi kompas buat kelakuan profesional kita, dan kenapa itu penting banget buat suksesnya kita dan perusahaan tempat kita kerja. Next, yuk kenalan dengan dasar-dasar etika profesi. Etika itu apa? Gampangnya, etika itu ilmu yang ngebahas mana yang baik mana yang buruk, mana yang benar mana yang salah menurut masyarakat, termasuk juga karakter orang dan hukuman sosialnya. Nyambung gak sama filsafat? Tentu dong. Etika itu bagian dari filsafat moral yang ngajarin kita soal perbuatan baik dan buruk, tujuannya biar kita bahagia. Apa bedanya etika, moral, dan norma? Sebenarnya sih, moral sama etika itu mirip-mirip, sama-sama nilai dan norma yang ngatur kelakuan kita, individu atau rame-rame di masyarakat. Next, soal perkembangan moral dan kenapa orang bisa langgar etika. Gimana moral berkembang? Moral berkembang melalui interaksi sosial, belajar dari pengalaman, dan pemahaman nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kok bisa sih orang gak etis? Banyak faktornya guys. Bisa jadi karena kebutuhan pribadi, karena gak ada panduan yang jelas, karena kelakuan orangnya emang gitu, karena lingkungannya yang gak bener, sampai kelakuan atasan juga bisa jadi pemicu. Apa sanksi kalau melanggar? Sanksinya bisa macem-macem. Dari sanksi sosial misalnya diomongin orang sekantor atau sampai sanksi hukum. Ini sih udah kelewat serius. Next, jenis-jenis etika, biar gak salah paham. Etika deskriptif. Ini ngomongin fakta kelakuan manusia apa adanya. Jadi, dia neliti secara kritis dan masuk akal soal sikap dan kelakuan kita, dan apa sih yang dianggap penting dalam hidup. Etika deskriptif ini ngasih kita fakta buat jadi bahan pertimbangan sebelum ngambil keputusan soal kelakuan atau sikap. Etika normatif. Nah kalau yang ini ngasih penilaian dan saran gimana seharusnya kita bertindak. Fokusnya ke standar moral yang kudu diikutin dan gimana caranya kita berperilaku biar jadi baik. Next, etika di dunia manajemen teknologi. Definisi etika. Ingat ya, etika itu dari bahasa Yunani, ethos, artinya norma, nilai, aturan, dan ukuran buat tingkah laku manusia yang baik. Pokoknya, ilmu yang ngebahas perbuatan baik dan buruk kita sebagai manusia. Ngapain sih belajar etika? Tujuannya biar kita semua punya pandangan yang sama soal mana yang baik mana yang buruk, dimanapun dan kapanpun. Gimana sih baik versus buruk itu? Baik itu sesuatu yang bikin kita dapat rahmat, seneng, atau bahagia. Kalau buruk, ya semua yang jelek dan gak sesuai sama norma masyarakat. Next, pentingnya etika profesi. Jangan diremehin. Pendidikan etika. Makanya ada pendidikan etika profesi, biar para profesional ngerti cara nerapinnya. Biar profesi dihargai. Etika profesi itu penting biar profesi kita tetap dihormati, gak dianggap kerjaan biasa aja. Mahasiswa wajib paham. Buat kalian mahasiswa, penting banget nih ngerti etika profesi, kode etiknya, sama masalah-masalah yang mungkin muncul. Next, prinsip dan fungsi kode etik, biar gak asal kerja. Fungsi kode etik, jadi pegangan soal etika profesi, ngasih arahan biar selalu berbuat baik, dan mencegah kita ngelakuin hal buruk. Etika kemanfaatan umum, ini negasin tindakan yang berguna buat banyak orang. Etika kewajiban, kalau yang ini, fokusnya ke hal-hal yang wajib dilakuin, gak peduli hasilnya gimana. Etika kebenaran, menganggap salah tindakan yang melanggar nilai moral dasar, contohnya korupsi. Next, profesi dan profesionalisme. Apa bedanya? Profesi itu, pekerjaan yang butuh keahlian buat cari duit, jadi kerjaan utama, sumber nafkah, dan kita benar-benar terlibat di dalamnya. Jadi, butuh skill khusus, jadi kerjaan utama, dan buat cari makan. Profesional itu, orangnya yang punya profesi, kerja full time, dan hidup dari kerjaannya itu dengan skill tinggi, ngeluangin waktu, dan bangga sama kerjaannya. Punya skill dewa, kerjaannya full time, dan bangga sama profesinya. Next, ciri-ciri profesionalisme kerja. Kamu termasuk tidak? Kejar kesempurnaan. Selalu pengen hasil kerja sempurna dan ningkatin kualitas terus-menerus. Serius dan teliti. Butuh keseriusan dan ketelitian, biasanya didapat dari pengalaman. Tekun dan tabah. Gak gampang nyerah ngadepin tantangan kerjaan. Integritas tinggi. Jujur dan punya prinsip kuat dalam setiap tindakan dan keputusan. Next, bagian 2. Inovasi teknologi dan teknopreneurship. Masa depan ada di sini. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ngomongin perjalanan sains dan teknologi. Dari zaman dulu sampai sekarang di abad 21. Kita bakal ngintip apa itu teknopreneurship, pentingnya hak kekayaan intelektual, dan gimana semua ini nyambung buat ngebangun masa depan yang penuh inovasi. Next, perkembangan sains dan teknologi. Dari mana asalnya? Sains itu dari bahasa Yunani, skire. Artinya pengetahuan yang sistematis buat ngertiin fenomena alam. Intinya, belajar mendalam soal kejadian dan gejala di sekitar kita. Teknologi itu sering disebut sains terapan. Jadi, ini usaha praktis buat ngubah alam biar bermanfaat buat manusia. Kumpulan pengetahuan dan alat yang kita pakai buat nguasain lingkungan. Sejarah singkat. Sejarah sains itu katanya dimulai dari kebudayaan Islam di Andalusia, ada tokohnya Ibnu Tufail. Terus, abad 16-17 jadi titik balik buat Eropa. Muncul deh ilmuwan kayak Copernicus dan Newton. Next, revolusi industri dan tanggung jawab kita. Dampak revolusi industri. Gara-gara penemuan mesin uap, manusia jadi gak terlalu ngandelin tenaga otot lagi,
tapi pakai tenaga mesin buat produksi. Ini bawa perubahan gede banget di masyarakat dan industri. Cara pandang baru. Revolusi ini ngubah cara kita produksi dan hidup, jadi dasar buat perkembangan teknologi modern. Inovasi ada tanggung jawabnya. Setiap teknologi baru itu bawa tanggung jawab moral dan sosial, biar kemajuannya berkelanjutan dan berguna buat semua. Next, teknologi abad 21. Makin canggih aja. Informasi. Ini nyangkut soal mikroprosesor, jaringan nirkabel, serat optik, kecerdasan buatan atau AI, software pinter, sampai realitas virtual atau VR. Transportasi. Inovasi di bidang pergerakan orang dan barang yang ngehubungin seluruh dunia. Kedokteran. Kemajuan yang ngubah cara perawatan kesehatan dan kualitas hidup kita. Manufaktur. Teknologi baru buat bikin bahan dan barang. Next. Ngebentuk jiwa teknopreneur. Apaan tuh teknopreneurship? Gabungan antara ilmu teknologi sama skill wirausaha. Teknopreneur itu ya pengusaha di bidang teknologi. Tujuannya apa? Biar pola pikir kita berubah, dapat gambaran tren bisnis ke depan, dan ngejar ketertinggalan ekonomi bangsa. Kunci suksesnya? Punya cita-cita jadi pengusaha dan mau belajar ngubah pola pikir. Next, langkah awal jadi teknopreneur. Gak perlu nunggu nanti. Ubah cita-cita. Jadiin wirausaha sebagai tujuan utama. Berani ambil risiko itu lebih penting dari ijazah kok. Mulai sekarang juga. Belajar jadi pengusaha itu dimulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan jangan ditunda-tunda. Pola pikir pengusaha. Wirausaha itu bukan cuma dagang, tapi ngubah cara pikir buat motivasi diri, ngatur kerjaan, nikmatin hasil, plus siap sama risikonya. Next, ciri dan sifat wirausahawan. Kamu punya yang mana? Ciri-cirinya. Berani ambil risiko dan bikin keputusan. Gak gengsian, berani beda, jeli lihat peluang. Berani mulai dari nol, fokus ke bisnis dan hasil. Cerdik, kreatif, inovatif, ulet, semangat, banyak akal, gak gampang capek, dan pantang menyerah. Anggap semua orang sebagai partner bisnis dan teman. Sifat-sifatnya. Punya visi, bisa lihat yang orang lain gak lihat. Berani, bertindak meski ragu. Kreatif, mikirnya out of the box. Tahan banting sama kritik, orang sukses pasti dikritik. Gak cepet puas, mikirnya jangka panjang. Next, teknopreneurship dan peluangnya ke depan. Tujuan teknopreneurship, ngasih dorongan buat UKM, nyiptain lapangan kerja, transfer teknologi, dan ngembangin jiwa kewirausahaan. Peran kampus, ngebantu biar penemuan teknologi bisa jadi duit, ngoptimalin potensi, dan ngembangin jiwa wirausaha mahasiswa. Kemampuan yang dibutuhin, gak cuma modal duit, tapi juga kenal diri sendiri, imajinasi, pengetahuan praktis, skill nyari info, pandangan ke depan, skill ngitung, dan skill komunikasi. Kompetensi utama, jago di teknis, pemasaran, keuangan, dan hubungan antar manusia itu kunci sukses. Next, hak kekayaan intelektual, haki. Biar karyamu gak dicuri. Haki itu apa? Hak dan wewenang buat ngelakuin sesuatu atas kekayaan intelektual kita. Ada aturannya dalam hukum. Apa contohnya kekayaan intelektual itu? Hasil mikir cerdas kayak teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, lagu, sampai tulisan. Ngapain dilindungi? Biar ide, gagasan, dan informasi yang punya nilai ekonomi gak dipakai sembarangan. Sifat haki, ada batas waktunya, eksklusif, cuma buat yang punya, dan mutlak. Sejarah singkat haki, dimulai di Venesia, Italia, tahun 1470, ada undang-undang buat ngelindungin paten. Ada juga perjanjian internasional penting kayak Konvensi Paris, 1883, buat paten dan merek dagang, sama Konvensi Bern, 1886, buat hak cipta. Nah itu dia penjelasan dari presentasi ini. Semoga jadi lebih gampang dicerna ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya guys.